wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kita yang di sini kita akan membahas tentang moderasi beragama dan juga radikalisme. Di sini perkenalkan, nama saya Naura Farisa Putri dan saya Nefis Kamila Alfa. Di sini kita akan membahas topik yang sangat relevan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni moderasi beragama dan juga radikalisme. Sebelum kita memulai acara podcast pada hari ini, sebelumnya saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk Anda. Dapatkah kita menjadi orang yang taat beragama tanpa harus ekstrim dalam beragama? Pertanyaan bagus. Ini sebenarnya inti dari diskusi kita hari ini. Banyak yang salah kaprah mengartikan bahwa semakin keras seseorang dalam beragama, maka semakin ia dianggap taat. Padahal, jika dilihat dalam sejarah peradaban Islam, misalnya moderasi atau yang dalam Islam dikenal dengan sebutan wasatiyah, justru menjadi ciri utama ajaran agama ini. Oke, kalau menurut Anda begitu, saya mempunyai satu video yang ingin saya tampilkan dalam podcast hari ini. Langsung saja kita simak videonya. Ini dia. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Untuk diketahui, dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh guru tersebut dalam sebuah grup WhatsApp. Baik, setelah kita melihat video tersebut, saya bisa mengambil sedikit kutipan yang ada dalam video tersebut. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman atau kompromi dalam prinsip-prinsipnya. Justru, moderasi adalah sikap tengah yang menyeimbangkan antara pemahaman tekstual dan kontekstual, antara keyakinan dan kehormatan pada keyakinan orang lain. Jadi kita harus tetap bertoleran kepada agama orang lain, walaupun kita berbeda agama. Dan dalam sejarah, peradaban-peradaban besar selalu dibangun atas fondasi moderasi, bukan ekstremisasi. Betul sekali. Saat ini, kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial, paham-paham radikal bisa dengan cepat menyebar terutama di kalangan generasi muda. Nah, berbicara soal konteks, kita harus memahami bahwa banyak teks agama yang perlu dipahami sesuai konteks historisnya, bukan hanya secara literal. Penjelasan yang bagus, tapi menurut Anda sendiri, apa yang bisa Anda kutip dari video yang telah saya tayangkan tadi? Di dalam video tersebut, guru yang melarang siswanya memilih ketua OSIS non-muslim. Tindakan tersebut bertentangan dengan sikap moderasi yang mengedepankan keberagaman, toleransi, dan inklusivitas. Sikap tersebut tidak mencerminkan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yang mengutamakan kemanusiaan dan saling menghormati antar umat beragama. Pendidikan seharusnya menumbuhkan sikap pluralisme, di mana pemilihan pemimpin didasarkan pada kualitas, bukan agama. Oleh karena itu, tindakan tersebut menghambat pengembangan sikap moderasi di kalangan siswa. Baik, saya sangat mengapresiasi tanggapan Anda tentang video yang telah saya tampilkan tadi. Dan moderasi kan banyak yang dibahas di masyarakat. Dan antara moderasi dengan radikalisme itu hanya beda pendapat sedikit, tapi itu sering jadi permasalahan di masyarakat. Kemudian saya ada satu video lagi yang membahas tentang radikalisme. Di sini saya akan menampilkan videonya di atas ini. Orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Ini penting kalau aturakan. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancaran nung fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Sama Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir.
Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Radikalisme sendiri itu merupakan ideologi yang menginginkan perubahan drastis atau mendasarkan dalam struktur sosial dan politik. Tapi seringkali itu radikal itu melalui cara yang ekstrim, bahkan kekerasan. Jadi banyak yang seperti rakyat Indonesia, dia itu mengalami kekerasan atas ketindak radikalisme tersebut. Dan radikalisme itu bisa muncul dari berbagai bentuk, tidak hanya terkait tentang agama, baik di bentuk sosial maupun politik. Betul sekali. Saya juga sama sepemikiran dengan Anda. Jadi, ada 3 yang bisa kita ambil dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, pemahaman agama yang kontekstual. Yang kedua, literasi digital yang kuat. Dan yang terakhir, pembangunan komunitas yang inklusif. Dan sebagai akhir dari penutup episode perdana kita, podcast kita pada hari ini, ada satu kutipan yang saya kutip dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa kita kenal dengan panggilan Gus Dur. Agama itu bukan memisahkan manusia dari kemanusiaannya, tapi untuk mengembalikan manusia pada fitrah kemanusiaannya. Dan radikalisme sendiri itu berkembang dalam kegelapan prasangka, tapi akan memudahkan dalam cahaya pemahaman. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menyaksikan podcast kami. Jika Anda memiliki pengalaman atau pemikiran yang berbeda tentang topik yang kita bahas pada hari ini, silakan bisa dikomen di kolom komentar dan kita akan bahas di video selanjutnya atau di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.